Assalamualaikum, selamat pagi. Kusapa engkau dengan hangat. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama ibu yaitu Ibu Nurjannah, mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini ibu akan membawakan materi MPLS tentang gerakan literasi sekolah. Semoga apa yang ibu paparkan sebentar dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari dan dapat direalisasikan di sekolah. Literasi. Mungkin kalian sudah tidak aneh mendengar kata literasi. Namun sebenarnya apakah literasi itu? Nah, baiklah, ibu akan menjelaskannya. Secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus, artinya orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Selanjutnya, komponen-komponen literasi terdapat 6 bagian. Di antaranya, yang pertama, literasi dini. Nah, apa itu literasi dini? Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan komunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Biasanya, kegiatan prasekolah sebelum kalian masuk ke jenjang pendidikan dasar, kalian sudah dibekali dengan literasi dini. Nah, di situ mulalah awal dari sebuah literasi. Komponen literasi yang kedua yaitu literasi dasar. Biasanya, literasi dasar ini dimulai dalam pendidikan dasar. Dan apa itu literasi dasar? Nah, literasi dasar ialah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk menghitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Dalam literasi tingkat dasar ini, di pendidikan dasar atau sekolah dasar baru dimulai dari sebuah kegiatan literasi dasar. Selanjutnya, komponen literasi yang ketiga yaitu literasi perpustakaan. Nah, perpustakaan menjadi hubungan yang erat dengan literasi. Mengapa? Karena di dalam literasi perpustakaan di sana kita diasah untuk memahami kemampuan cara kita untuk membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami sistem sebagai klarifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan atau penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian mengunjungi perpustakaan? Tentunya, anandaku sekalian tentunya pasti menjawab iya. Karena di dalam suatu sekolah terdapat berbagai macam perpustakaan, dari yang pemula maupun yang sudah mahir, dalam arti kata sudah cerdas dalam memahami atau
suatu bacaan tersebut. Selanjutnya, komponen literasi yang keempat yaitu komponen literasi media. Apa itu literasi media? Nah, literasi media itu ialah kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda. Seperti media cetak dan media elektronik. Nah, media cetak itu contohnya koran dan majalah. Sedangkan media elektronik itu contohnya seperti radio dan televisi. Media digital seperti internet. Dan tentunya kalian harus memahami tujuan penggunaannya. Yang jelas, dalam literasi media, kalian harus tahu tujuan kalian menggunakan literasi media itu untuk apa. Jangan sampai disalahgunakan. Selanjutnya, komponen literasi yang kelima ialah literasi teknologi. Dalam literasi teknologi, kemampuan memahami teknologi ini seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Ketika etika dan etiket ini sangat penting dalam memanfaatkan literasi teknologi, karena literasi teknologi ini sudah ada dasar kemampuan untuk memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dan komponen literasi yang terakhir yaitu literasi visual. Nah, literasi visual ini harus menggunakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermanfaat. Nah, ini adalah tingkat yang paling tinggi dalam komponen literasi. Karena apa? Nah, karena di sini adalah memadupadankan antara literasi media yang ada, yang sering kalian gunakan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Next, gerakan literasi sekolah atau biasa yang disingkat GLS. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu gerakan literasi sekolah? Nah, gerakan literasi sekolah itu ialah dituntut untuk melakukan yang namanya gerakan literasi sekolah. Artinya apa? Yaitu sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. GLS ini memiliki suatu tujuan. Tanpa tujuan, maka kita hilang arah. Nah, tujuan dari GLS literasi ini ialah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kutipan tersebut itu tercantum dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Selanjutnya, ada 3 tahap pelaksanaan literasi sekolah. Di antaranya, yang pertama adalah pembiasaan. Dalam kegiatan berliterasi, pembiasaan itu sangat penting. Nah, apa pembiasaan yang harus dilakukan? Yaitu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015.
Kemudian di SMP Negeri 5 Sungguh Minasa ini kegiatan pembiasaan yang telah dilakukan yaitu kegiatan pembiasaan membaca kitab suci 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan membaca non-fiksi. Nah, yang dimaksud non-fiksi itu seperti buku dongeng, novel, dan sebagainya. Nah, itu dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, tahapan yang kedua dalam pelaksanaan literasi sekolah yaitu adanya pengembangan. Di sini, kalian harus mampu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Nah, ini buku pengayaan berupa tagihan non-akademik. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu pembelajaran. Nah, di sini dalam tahap pembelajaran kita harus mampu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran. Menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Literasi itu bukan hanya untuk mata pelajaran Indonesia saja, tetapi di dalam semua mata pelajaran harus dikembangkan kemampuan berliterasi dalam memahami mata pelajaran tersebut. Di antaranya adalah menggunakan pengayaan dan strategi membaca. Dan biasanya ada tagihan-tagihan akademik dalam setiap mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, dalam literasi ada suatu hubungan yang harus dikuasai. Nah, hubungan yang harus dikuasai tersebut yang pertama adanya keberaksaraan. Keberaksaraan itu ialah kalian harus mampu memahami aksara. Aksara itu apa? Aksara itu berupa huruf atau simbol. Aksara yang ada dalam kegiatan membaca ataupun menulis. Hubungan yang kedua yaitu adanya menuju melek keterpahaman. Apa yang kalian baca ataupun tulis, kalian harus memahaminya. Jangan sampai tidak memahami apa yang kalian baca ataupun tulis. Selanjutnya, hubungan yang harus dikuasai yang terakhir itu adanya melek baca tulis. Mungkin saat ini hampir semua masyarakat Indonesia sudah melek baca tulis karena sudah ada program tersebut yang akhirnya menuju melek multiliterasi. Nah, apa itu multiliterasi? Multiliterasi yaitu keterampilan menggunakan cara untuk menyatukan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia, serta keragaman teks yang digunakan dalam satu teks yang disebut teks multimoda. Nah, kegiatan multiliterasi ini harus kalian kuasai dalam abad 21. Dalam keterampilan abad 21, kalian bisa lihat bahwa saat ini literasi itu berada di tengah di antara kompetensi dengan kualitas karakter. Literasi ini
selalu bersama kedua komponen tersebut. Karena tidak mungkin kompetensi itu tidak memerlukan literasi, ataupun sebaliknya. Kualitas karakter tidak akan terbentuk tanpa menggunakan literasi. Jadi, baik kompetensi maupun kualitas karakter ini, kedua komponen tersebut harus dipengaruhi oleh literasi. Dan kalian harus miliki di keterampilan abad 21 ini. Nah, seperti apa keterampilan abad 21 yang mesti kita ketahui atau mesti kita miliki? Di antaranya yang pertama itu literasi baca tulis, yaitu bahwasanya membaca dan menulis itu merupakan suatu literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu adanya pengetahuan tentang kecakapan berbagai angka-angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, literasi sains. Literasi sains ini merupakan literasi berupa pengetahuan dan kecakapan di bidang ilmiah. Kemudian yang keempat itu literasi finansial. Nah, literasi finansial itu ialah pengetahuan dan kecakapan pemahaman konsep dan resiko dalam keputusan yang efektif untuk mendapatkan finansial baik individu maupun sosial. Kemudian yang kelima itu literasi digital. Tidak dipungkiri bahwa literasi digital ini sudah hampir semua kalangan menggunakannya. Contohnya itu handphone. Handphone itu memiliki internet. Nah, di dalam internet atau Google tersebut berbagai macam informasi yang kita butuhkan atau apa yang ingin kita cari. Dan yang terakhir, dalam keterampilan abad 21 itu adanya literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya itu merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Dan kewargaan itu ialah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu merupakan apa yang Ibu paparkan sebelumnya. Semoga dapat kalian pahami. Nah, sebagai kesimpulan, dalam kegiatan literasi sekolah itu bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak, akan tetapi bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas mandiri, dan tugas mandirinya ini ditulis di kertas selembar, lalu foto dan kirim ke WA grup masing-masing.
Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian gerakan literasi sekolah menurut Ananda. Yang kedua, jelaskan macam literasi abad 21. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, dan Ibu tunggu tugas mandirinya itu.